Tamara? Kok sudah larut malam gini belum tidur? Kamu ngelamun ya? Apa sih yang dipikirkan? Tiba-tiba aku teringat sama laki-laki yang ketemu di panti asuhan itu loh, Oma. Kelihatannya senyumnya tuh kesepian banget. Kalau kamu ketemu dia, ajak mampir ke sini. Dari matanya, dari sikapnya, Oma tahu pasti dia orang yang baik. Buat apa disuruh ke sini? Memiliki 1000 kenalan yang baik hatinya, tetap merasa kurang. Tapi memiliki seorang yang kerabat yang hatinya busuk, membuat dunia semakin sempit. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu sama dia lagi, Oma. Tapi Oma yang ngundang ya. Iya ya. Sekarang tidur ya. Selamat malam Tamara. Selamat malam, Oma. Saya hanya bisa bertanya pada bayangan kamu dalam lamunan saya. Apakah kamu akan bahagia? Halo. Saya tidak bisa membayangkan saya bisa begitu cepat ketemu dengan kamu. Saya pikir kamu pergi ke Surabaya untuk seterusnya. Kok kamu balik lagi sih? Kenangan manislah yang membuat saya kembali ke Jakarta. David, nggak ada gunanya kamu membuka luka lama. Lebih baik kamu buang cincinnya ke laut daripada kamu kembaliin ke saya. Kata orang, waktu itu bisa menyembuhkan luka. Karena itu saya ingin sekali ketemu kamu, 4 mata. Maafin saya, David. Saya nggak bisa. Kalau ketahuan Mama, saya pasti dimarahin. Dia masih benci sama saya. Dia masih benci sama semua laki-laki yang miskin. David udah dulu ya. Ntar ketahuan Mama saya dimarahin, dia datang nih. Kamu nggak perlu takut lagi sekarang. Saya bukan pemuda miskin yang dulu. Saya bisa belikan kamu bulan. Kalau itu yang kamu mau untuk menjadi mas kawin kita. David, Mama mau angkat telepon yang satu lagi. Udah dulu ya. Ya? Yuk, dadah. Tamara? Iya, Ma. Yang tadi telepon siapa? Salah sambung. Salah sambung kok, Ma. Kamu makan aja duluan, saya nggak punya selera. Saya cuma mau temenin kamu aja kok di sini. Makan. Selamat pagi, Ma, Pa. Pagi. Pagi. Ruth, mau kemana? Saya mau ke Buniken untuk minta piring satu lagi buat Ferry. Rudi, tunggu. Biarkan dia makan di tempatnya yang biasa, oke? Mama, tolong dong hargain Ferry sedikit, Ma. Dia itu kan direktur utama dalam perusahaan di keluarga kita, iya kan? Masa ia masih pantas makan di belakang sementara saya wakilnya? Makan di sini sama Mama, sama Papa. Biarkan dia dengan kebiasaannya. Seorang wakil direktur utama harus selalu dekat dengan direktur utamanya. Mulai saat ini, saya juga akan ikut makan di belakang. Ruth, apa-apaan sih kamu ini? Hah? Sejak kapan pikiran kamu jadi kacau begini? Saya rasa yang kacau bukan saya, Pak.
Tapi justru pola dalam keluarga ini yang kacau. Maaf, Ma, Pa. Selama ini saya memilih diam karena saya nggak pengen dalam keluarga ini ada keributan dan saya mempermasalahkan masalah ini. Terus apa yang kamu lakukan ini? Hah? Kamu pikir apa? Ini bukan keributan. Papa, dengan ditetapkannya Ferry menjadi direktur utama kita, sudah saatnya kita juga meninjau kembali pola dalam kehidupan keluarga kita, Pak. Nggak ada yang perlu ditinjau kembali. Ferry sini nggak keberatan. Lalu kenapa kamu obrak-abrik ketenangan rumah tangga kita? Karena kegilaan kamu menyerahkan jabatan pada Ferry. Kamu lihat sekarang, papamu jadi sasaran tudingan mama kamu. Kamu ngerti? Rudi yakin kok, Pak. Suatu saat nanti Ferry akan membuktikan kalau dia memang seorang pimpinan yang brilian. Dan pada saat itu sikap mama pasti akan berubah. Apa-apaan sih kamu ini? Saya mau pergi. Kamu lihat sendiri apa yang terjadi sama Rudy. Pokoknya selama yang namanya Ferry itu masih ada di rumah ini, kehidupan saya akan tambah pahit. Setiap hari tambah pahit, setiap hari tambah pahit, dan saya mau pergi. Lin. Oke. Saya akan usir Ferry dari rumah ini. Tapi jangan sekarang. Kenapa nggak sekarang? Kamu tunggu apa lagi? Kamu tunggu sampai saya menderita lebih dalam lagi. Kamu tunggu saya sampai lebih hancur lagi. Apa? Kenapa? Saya baru memikirkan caranya supaya nggak nyolong. Kamu tahu sendiri kan mereka? Mereka seperti kembar siam. Pernah nggak kamu pikir? Bagaimana perasaan Rudy kalau Ferry saya usir sekarang? Hah? Coba kamu pikir. Lihat. Saya mau pergi. Saya harus pergi. Saya sudah nggak kuat lagi. Lebih baik saya pergi. Rudy, kenapa kamu bela-belain saya di depan mama dan papa? Ferry, saya bukan belain kamu. Bu Niken, tolong makanannya. Ferry, saya cuma membela kebenaran. Tapi Ruth, waktunya kurang tepat. Orang tua kita, terutama mama, dia sudah sangat kecewa apa yang terjadi kemarin di kantor. Dan sekarang hanya demi kebenaran yang tidak didukung dengan kesabaran. Kamu telah membuat mereka lebih kecewa lagi. Nanti butut-bututnya Nak Ferry yang kena sasaran, bukannya Nak Rudy. Ya, saya rasa percuma aja kan. Saya tidak melakukan apapun juga saya nggak akan bisa mengurangi rasa kekecewaan mama. Iya kan? Rudy, kalau kamu tidak bisa mengurangi kekecewaan, tapi tolong, kamu jangan tambah lagi. Seperti apa yang Ibu Niken bilang, nanti semuanya dampaknya pasti ke saya. Oke. Saya minta maaf. Saya memang agak emosional. Habis saya sebel. Kenapa orang tua kita nggak bisa menerima kenyataan? Kamu harus belajar mengerti kalau mereka tuh perlu waktu. Perlu waktu. Sebaiknya kamu jangan makan di sini. Karena saya tidak membutuhkan kamu untuk ditemenin makan di sini.
Tapi Mama dan Papa yang membutuhkan kamu untuk makan di sana. Tolong Ruth, ya Ruth ya. Oke lah. Papa, maafin atas sikap Rudy tadi, Pak. Papa mau maafin Rudy kan? Makasih, Pak. Selamat ulang tahun, Oma. Kok lilinnya cuma satu? Soalnya ini pertama kalinya Oma dirayakan kan? Lilin itu juga termasuk doa aku. Aku berdoa sama Tuhan supaya kita terus bersama sampai 1000 tahun lagi. Terima kasih, sayang. Kita makan di restoran yuk, Oma. Enggak usah. Lebih baik uangnya kamu sumbangkan ke yatim piatu. Oma nggak usah khawatir. Aku tuh udah sisihin uang yang buat ini udah, buat yatim piatu udah, tenang aja, Oma. Tamara? 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 Iya, Ma, di sini di kamar Oma. Tadi waktu Mama sedang mandi, Mama dengar ada bel. Siapa yang datang? Apaan ini? Hari ini kan Oma ulang tahun. Oh. Selamat ulang tahun ya, Ma. Makasih, Laura. Sekarang kamu harus siap-siap. Hari ini ada pemotretan untuk publikasi. Leo sudah menyiapkan fotografer. Aduh, tolong dong, Ma, jangan hari ini. Hari ini kan ulang tahunnya Oma. Memangnya kenapa? Aku udah janji mau traktir Oma di restoran. Pemotretan kan lebih penting daripada makan siang. Ulang tahun Oma juga penting. Pemotretan kan bisa besok. Nggak bisa, Tamara. Mama sudah janji sama mereka. Mama kok bikin janji nggak bilang-bilang aku dulu sih? Ya nggak perlu dong. Untuk apa? Sekarang kamu cepet-cepet siap. Aku nggak mau ngebatalin janji aku sama Oma untuk ngeraktir Oma di restoran. Kenapa sih? Sekarang ulang tahun jadi begitu penting. Dari dulu kan ulang tahun tidak pernah kita rayakan. Kenapa Mama sekarang jadi manja begini? Ini bukan kemauan Oma. Ini niat aku dari dulu. Kalau aku dapat rezeki dari Tuhan, aku mau traktir Oma. Aku mau rayain ulang tahunnya Oma. Sekarang bukan waktunya untuk romantis-romantisan. Sekarang waktu untuk bekerja, untuk mencari uang. Ulang tahun kan bisa ditunda sampai besok. Tuh, Oma kamu ini kan masih hidup sampai besok. Mama kok ngomong gitu sih? Leo juga besok masih hidup kan? Kamu kok kasar sekali sih, Laura? Tamara kan sudah besar. Ma, ini bukan urusan Mama. Dan kamu turuti apa yang Mama bilang. Jangan bikin Mama kesal. Pokoknya kita tetap makan siang di restoran ya. Oma bahagia sekali atas perhatian kamu, sayang. Seumur hidup Oma, baru sekarang hari ulang tahun Oma dirayakan. Tapi Nggak ada tapi-tapian. Ya, hari ini sangat berarti buat aku, Oma. Aku nggak akan nyanyi ini dengan hanya memenuhi kebutuhan Mama, kemauan Mama, keinginan Mama, dan keinginan Leo. Aku nggak mau.
kita tetap makan siang di restoran biarpun mama menggantung aku. Aduh, terima kasih sayang. Sekarang Oma tiup lilinnya. Makasih. Selamat ulang tahun ya. Coba kamu lihat ini. Apa yang aneh? Rudy, kenapa divisi real estate masih saja nekat merencanakan pembangunan? Sekarang banyak bangunan perkantoran yang sudah terjual akibat dampak dari resesi yang berkepanjangan. Ya, tapi divisi kita kan masih survive. Buktinya banyak bangunan-bangunan kita yang terjual kan? Kamu nggak ngelihat profit margin yang begitu kecil, Ruth. Sedangkan risiko yang diambil begitu besar. Dana untuk ini kan bisa kita alihkan ke sektor real yang lain. Ya udah kamu aja lah yang buat keputusan. Saya nggak ngerti. Rudy, kamu mau kemana? Saya cuma pengen mengendorkan dan mendinginkan otak saya aja. Kita belum selesai bicara. Oh tenang, tenang bos. Saya nggak kemana-mana kok. Jangan curiga dulu. Saya cuma jenuh melihat kertas begini terus-menerus. Rudy. Apaan sih kamu? Anda siapa? Saya Rudy. Oh, Yono mana? Yono sedang mengambil minuman. Oh, ada yang bisa saya bantu? Mas, sebentar. Mas nyari siapa ya? Oh, saya nggak nyari siapa-siapa. Kebetulan saya lagi lewat di sini, cuma pengen mengendurkan otak. Oh, boleh saya tahu sejak kapan Anda kerja di sini? Kayak saya baru ngeliat Anda sekarang deh. Saya baru kemarin. Oh, kebetulan kemarin saya nggak masuk. Boleh saya tahu, Mas kerja di bagian mana? Saya wakil direktur utama yang baru di sini. Oh, maaf Pak, maaf. Nggak apa-apa. Maaf Pak. Iya. Nggak apa-apa. Saya yang salah karena saya mengagetkan kamu. Nama kamu siapa? Nina, Pak. Kayaknya kamu seorang pekerja keras ya. Itu biasa-biasa aja kok, Pak. Itu sudah pekerjaan saya. Nina, kamu berhak dapat bonus hari ini. Bonus makan siang. Kenapa kamu bingung? Dulu waktu saya masih kuliah di Harvard, bahwa diajarkan bahwa harus memupuk kepada bawahan, harus secara moral kita tuh saling dekat supaya mungkin bawahan akan lebih loyal kepada perusahaan. Nina, kamu terusin kerja kamu ya? Oh, iya. Makasih, Pak.
Maaf, Bang Guru. Apa alasan Bapak mengirimkan Ferry ke lapangan? Dia harus banyak belajar. Semua usaha yang diusahakan perusahaan kita di lapangan, tidak hanya di belakang meja. Tapi sebelum dia diterjunkan ke lapangan, Pak, menurut hemat saya, dia harus banyak belajar dulu di kantor ini. Dia harus pelajari dulu bagian administrasinya. Dia harus pelajari dulu bagian tekniknya. Baru setelah itu kita kirim dia ke lapangan, Pak. Saya tahu, Bapak sedang menghadapi situasi batin yang dilematis. Satu sisi Bapak sadar kalau Ferry adalah orang yang paling tepat mewarisi pimpinan di perusahaan ini. Tapi di sisi lain, Bapak masih belum tulus menerima kehadiran Ferry. Tapi itu bukan alasan yang paling tepat untuk menggeser dia pelan-pelan, Pak. Sebenarnya saya punya tujuan lain. Apa tujuan Bapak? Memisahkan Ferry dengan Rudy. Memisahkan mereka? Selama Ferry ada di sini, Rudy tidak akan pernah bisa berkembang. Dia sangat mendewa-dewakan Ferry, sekaligus sangat tergantung dengan kakaknya. Pak Guru, kita ini bersahabat sudah puluhan tahun, Pak. Saya kenal sekali dengan Pak Guru. Bapak melakukan ini bukan karena berdasarkan keinginan Bapak. Tapi saya yakin, karena terpaksa. Dan itu dilakukan oleh Bu Linda. Ya wajar dia kecewa, karena Rudy tidak bersedia duduk sebagai pimpinan di perusahaan ini. Tapi penolakan Rudy itu menurut saya sangat logis, Pak. Penggantian pimpinan di perusahaan ini adalah persiapan bagi saya untuk memasukin masa pensiun dengan hidup tenang. Saya kira kamu tahu maksud saya. Ya, masuk. Ada apa, Ben? Pak, Om. Saya melihat adanya kejanggalan yang mungkin selama ini terlewatkan. Pertama, saya melihat kita mengalami keuntungan yang tipis. Tapi setelah saya pelajari lebih jauh lagi, justru kita mengalami kerugian yang sangat besar dari divisi real estate, Pak. Semua proyek over budget karena perbaikan-perbaikan. Itu berarti pembuatannya di bawah kualitas. Tapi anehnya, Pak, kita masih saja mengerjakan proyek yang sudah jelas merugi. Dan kejanggalan lainnya, Pak, saya lihat pemenang-pemenang tendernya selalu dari perusahaan yang sama. Dan di situ tidak ada satupun juga persetujuan dari Papa atau Om Arif. Dan saya lihat tiap-tiap dokumen dan kwitansi pengeluaran hanya ada tanda tangan Om Sukoco saja. Ya, kamu tinggalkan aja semua di sini. Coba kamu cross check di divisi real estate-nya. Ya, Pak. Permisi, Pak. Ya. Ibarat kata pepatah, sapu baru menyapu lebih bersih. Bukan karena itu, Pak. Memang Ferry itu sangat cermat dan pekerja keras. Saya sependapat dengan kamu. Tapi apapun yang terjadi, dia harus tetap pergi. Halo? Halo. Oh, Sesteti. Apa kabar? Kabar saya kan tergantung dengan Pak Sukoco sama tanda tangan Pak Sukoco. Tapi kenapa sampai detik ini saya belum dapat surat perintah kerja yang Bapak janjikan? Saya kan sudah bilang sayang.
Di sini baru saja terjadi pergantian pimpinan. Jadi tidak secepat seperti dulu. Tapi saya jamin, besok semuanya sudah selesai. Tapi jangan lupa, Sesteti sendiri yang datang ke sini. Dan jangan lupa. Mana mungkin saya lupa. Kan bukan 1-2 hari saya kerja sama dengan Pak Sukoco. Dana buat Pak Sukoco sudah saya siapkan. Begitu semua surat-surat beres, dana yang saya janjikan akan saya kasih. Oke. Sampai besok, Sesteti. Oke, bye-bye. Kacau, Bos. Apanya yang kacau? Semua berkas Bu Teti, termasuk yang kemarin diminta sama Mbak Rizka atas perintah Pak Ferry, Bos. Apa sih maunya tuh anak? Bukannya dia direktur kita, Bos. Tai kucing sama dia. Mampus lah dia. Ya udah. Iya, Bos. Udah. Iya, Bos. Ini surat pemecatannya, Pak. Mohon Bapak tanda tangani. Dia tidak perlu dipecat. Dia jelas-jelas merugikan perusahaan, Pak. Dan saya harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pak Edward, perusahaan memang rugi. Tapi dia tidak bermaksud untuk merugikan perusahaan. Kalau setiap kegagalan untuk melakukan inovasi harus kita pecat, maka suatu saat kita hanya memiliki staf dan karyawan yang sifatnya pasif. Dan mereka hanya duduk di belakang meja, hanya menunggu perintah. Justru ini lebih bahaya. Karena ini sangat merugikan perusahaan. Ya sudah. File itu terus saja di sini. Toh kita sudah tidak perlukan lagi. Ya. Permisi, Pak. Ya, silakan. Om Sukoco, saya baru saja ingin bertemu dengan Om untuk meminta bimbingan. Tapi ternyata Om lebih dulu datang ke sini. Ada apa, Om? Om tahu kamu sibuk. Enggak juga, Om. Om dapat laporan. Surat penawaran kerja Teti Legawa dan surat perintah itu nyasar ke meja kamu. Sebenarnya nggak nyasar. Memang saya yang meminta. Fair. Pekerjaan kamu sudah cukup banyak. Jadi urusan Teti Legawa itu Om yang tangani. Surat-suratnya Om sudah tanda tangani dan akan dikirimkan dengan segera supaya pelaksananya tidak tertunda. Maaf, Om. Saya terpaksa membatalkan tender itu. Apa? Kamu batalkan? Apa saya tidak salah dengar? Enggak. Om nggak salah dengar. Pekerjaannya di bawah kualitas dan kita selalu mengalami pengeluaran over budget. Bisa-bisanya kamu bilang begitu. Teti Legawa menjadi rekanan perusahaan kita sudah lama. Jauh sebelum kamu masuk ke kantor ini. Om Sukoco, apa yang terjadi ini adalah kesalahan. Dan tendernya pun tidak sah. Dan sekarang kita akan mengadakan tender terbuka. Ferry. Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu pikir diri kamu itu siapa? Berani-beraninya kamu menuduh saya melakukan kesalahan besar. Om Sukoco, kalau tidak salah, saya ini pimpinan di perusahaan ini. Saya hanya melakukan kewajiban saya saja. Pimpinan? Go to hell itu pimpinan. Kamu bukan pimpinan. Kamu tidak lebih daripada seekor serigala yang memangsa daging saudara kamu sendiri. Om, diam! Aku belum selesai. Dengan ambisimu kamu rela menikam saudara tiri kamu sendiri. Jahat. Kosong! Berani-berani ya kamu ngomong yang bukan-bukan, ha? Mas Anggoro, saya bertanya baik-baik dengan dia, Mas.
tapi dia menghina saya, Mas. Cukup! Mas kan tidak tahu masalah yang persis, Mas. Sekarang kamu keluar. Mas. Keluar! Fer. Iya, Pak. Sekarang kamu pulang. Kamu siapkan pakaian kamu. Besok kamu berangkat. Berangkat kemana, Pak? Cilacap. Apa? Ke Cilacap? Ada proyek minyak lepas pantai. Kamu tetap direktur utama. Tapi kamu harus delegasikan seluruh tugas-tugas kamu pada Rudi. Biar Rudi berani bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab. Selama dia dekat dengan kamu, dia sangat tergantung dengan kamu. Dia gak pernah jadi dewasa. Kamu sangat dibutuhkan untuk proyek itu. Biasanya proyek yang jauh dari pusat membutuhkan seekor kucing yang besar untuk bisa menghentikan tikus-tikus yang sedang menari. Kapan saya berangkat, Pak? Besok pagi. Pagi-pagi sekali kamu akan dijemput. Sekarang kamu selesaikan tugas kamu. Saya akan suruh sekretaris untuk menyiapkan surat-surat yang kamu perlukan. Berapa lama saya di sana, Pak? Kita lihat aja nanti. Nena. Iya, Pak. Mau kemana kamu? Saya mau makan siang di luar, Pak. Apa makan siang yang disediakan perusahaan kurang selera buat kamu? Cocok, Pak. Terus? Saya diundang oleh Pak Rudi, Pak. Rudi siapa? Pak Rudi wakil direktur utama yang baru, Pak. Oh, yang kemarin baru dilantik dan kerja mulai hari ini. Dan sekarang sudah ngajak makan siang di luar? Iya, Pak. Apa kamu merasa nggak janggal diajak makan pimpinan di luar tanpa sebuah alasan yang jelas? Tadinya saya juga merasa tidak enak, Pak. Tapi Pak Rudi bilang waktu dia kuliah di Harvard, ada pelajaran bahwa dibutuhkan pendekatan pribadi terhadap bawahan untuk memupuk loyalitas terhadap perusahaan, Pak. Ya. Sekarang kamu lupakan makan siang kamu. Kalau nanti Pak Rudi tanya, suruh dia tanya ke saya, ngerti? Sekarang kamu balik ke kantor, makan siang di kantor. Setelah makan siang, kamu siapkan seluruh arsip tender tahun lalu. Saya tunggu sekarang, ya? Baik, Pak. Selamat malam. Makasih, Pak. Kuliah di Harvard. Lihat gedungnya aja belum pernah. Dasar buaya. Wah, itu. Rudi. Oke, apa kabar? Apa kabar? Baik. Aduh. Kabar. Job itu ya kan buat kita semua. Iya. Ruth, kemana aja sih? Kok ngilang begitu aja? Kita ini sering pada ngumpul loh. Tapi kamu ini nggak pernah nongol. Sampai ulang tahun lo sendiri, ya ulang tahun dia sendiri kita nggak diundang. Sorry bener. Gue mau coba jadi anak baik-baik. Ya mulai hidup serius, mulai masuk kantor. Bagus tuh, gue dukung Ruth. Soalnya bokap gue minta gue untuk nerusin dia di perusahaannya. Hebat ya teman kita ini ya. Ruth,
Kenapa mesti elo sih, Ruth? Kenapa bukan saudara tiri lo itu aja? Yang tampangnya cakep, tapi bego. Tenang, Ruth, relax lah, tenang lah, sabar lah. Lu bilangin sama dia, suruh pergi sekarang. Bro, sebelum mulutnya gue sekolahin pakai tangan gue. Cepat sekarang, suruh pergi. Tenang, udah. Ya lo kan kurang tahu, aja. Ruth. Mulut dia kan nggak pernah disekolahin, Ruth. Udah, tenang. Relax, duduk lah. Nah, duduk lah. Tenang. Ruth, di sini ini tempat cewek-cewek cakep pada ngerumpi, pada ngumpul di sini. Mereka ini pada makan siang di sini. Sebentar lagi juga mereka akan datang. Gua nggak mood. Udahlah, sabar dulu lah, ya. Sini, Oma. Makasih ya. Mau makan apa? Apa ya yang enak? Ini ya, makanan spaghetti. Ruth, coba lo lihat tuh di pojok sana tuh. Ada cewek cakep. Oma pesan apa? Ini kali enak ya. Enakan ini, Oma. Ini lebih murah.